Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Millennials Club, di episode ini saya akan membahas tentang konsep dasar berasuransi. Di sebuah klinik rumah sakit Wirawiri, terlihat Bu Nali tengah mendengarkan sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan oleh ayahnya, Mbah Bondet, di mana saat ini kondisi kesehatannya semakin memburuk. Bu Nali, anakku, mendekatlah nak. Iya Pak. Bapak akan menyampaikan wasiat, dan wasiat ini harus kamu terima. Iya Pak. Iya Pak. Dan kamu jalankan nantinya ya nak. Iya Pak. Saya siap melaksanakannya Pak. Bapak akan mewariskan apa yang Bapak miliki, yang selama ini Bapak rahasiakan. Iya Pak. Bapak akan mewariskan 10 blok rumah mewah yang ada di Pakuwon. Apa? Dan 10 blok rumah makan di Manyar Kertoharjo, serta blok apartemen rusun sederhana. Serius Pak? Apakah kamu mau menerimanya, anakku? Alhamdulillah Pak. Wah repot ambek buta terong ya. Terima kasih. Saya siap menerimanya Pak. Kapan akan diserah terimakan Pak? Besok, anakku. Besok? Ya. Saya siap Pak. Siap. Bagus. Semoga kamu bisa menerima dengan ikhlas ini ya. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak. Syukurlah kamu bisa menerimanya. Jadi, apa yang akan saya kerjakan besok Pak? Begini anakku Bu Nali, mulai besok kamu menggantikan Bapak. Nah, ini daftar pelanggannya. Iya Pak. Oh, ini ya Pak. Coba kamu ambil kotak yang Bapak simpan di belakang rumah. Kamu buka nak, itu kuncinya. Bukaan nak. Apa ini? Saya buka ya Pak. Loh, target sehari 100.000. 100 orang ngasih 1.000. Wah repot ambek buta terong ya. Goal sukses. Apa ini Pak? Ya neruskan ngemis kayak Bapak. Ya ampun Pak. Angel. Kalau ninggalin warisan ya nggak kayak gitu kali. Duh, Bapak ini. Iyalah, mewariskan sesuatu kok ngejak ngemis ya. Ya tapi itulah fakta dalam kehidupan, bahwa buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Umumnya kalau orang tuanya itu profesinya pengemis, anaknya ya minta-minta. Tapi tidak selalu seperti itu. Disinilah kita punya kesempatan untuk merubah arah masa depan dari akarnya dengan memiliki warisan dana tunai dari Allianz. Asuransi jiwa adalah merupakan produk untuk
melindungi kerugian finansial akibat hilangnya pendapatan karena sebab kematian. Dan orang yang diasuransikan umumnya merupakan tulang punggung dalam sebuah keluarga yang kita kenal dengan tertanggung. Asuransi jiwa itu berlaku jika sudah memenuhi yang namanya insurable interest. Apa itu insurable interest? Insurable interest merupakan penerima manfaat atau beneficiary, dan dia akan mendapatkan kemungkinan mendapatkan keuntungan jika orang yang dijamin atau pihak tertanggung itu masih hidup. Dan sebaliknya, penerima manfaat atau ahli waris akan mengalami sebuah risiko ketika mengalami kerugian bila yang dijamin atau tertanggung itu tutup usia. Insurable interest berarti adanya sebuah ketergantungan finansial atau ekonomi dari penerima manfaat kepada pihak tertanggung. Nah, praktek insurable interest di masa yang lalu itu berbeda dengan praktek insurable interest saat ini. Praktek asuransi di zaman dahulu itu berbeda dengan praktek asuransi di zaman sekarang. Dulu, orang boleh mengasuransikan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga hanya untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Dan praktek ini sudah dilarang. Satu contoh misalnya, Bu Nali mengasuransikan si Romli. Bu Nali dan Romli tidak ada hubungan keluarga. Jadi Bu Nali akan mendapatkan keuntungan ketika Romli tutup usia. Warisannya akan berpindah kepada Bu Nali. Dan praktek itu dilarang saat ini. Nah, karena itulah dibuat satu peraturan bahwa yang boleh menjadi hubungan antara pihak tertanggung dan penerima manfaat harus hubungan insurable interest. Sambil contoh, ketika Pak Bu Nali ini jomblo, dia tidak punya istri dan tidak punya anak, maka dia boleh menunjuk keponakannya sebagai penerima manfaat. Ponakannya si Tumina ini boleh menjadi ahli warisnya, menjadi penerima manfaat. Meskipun si Bu Nali dan Tumina tidak ada ketergantungan ekonomi, tetapi polis tetap berlaku. Dan ikatan keluarga dianggap sebuah kewajaran, dan hubungan keluarga itu menciptakan insurable interest. Penentuan penerima manfaat menurut KUHP nomor 38, ahli waris adalah mereka yang menerima manfaat karena terikat oleh perkawinan. Apakah itu hubungan darah secara langsung ataukah keturunan dari saudara. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan prioritasnya. Prioritas pertama disebut dengan golongan 1, yaitu hubungan suami, istri, dan anak langsung. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung serta pewarisnya. Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan ibu serta pewaris-pewarisnya. Golongan keempat adalah paman dan bibi, pewaris dari pihak bapak dan ibu. Keturunan dari paman atau bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pihak pewaris sampai dengan saudara dari kakek dan nenek. Jadi, insurable interest, hubungan antara pihak tertanggung dengan penerima manfaat, adalah disebabkan karena yang pertama, karena sebab perkawinan. Yang kedua, karena sebab keturunan, karena darah, hubungan darah. Yang ketiga, ada juga karena ketergantungan ekonomi. Dalam hal ini adalah antara atasan
dengan bawahan, antara bos dengan karyawan. Jadi ketika karyawan yang dilindungi oleh pihak perusahaan tutup usia, maka ini bisa polis berlaku. Nah, prinsip insurable interest ini perlu kita pahami untuk melindungi semua yang berkepentingan. Nah, karena itulah rekan-rekan semua, Anda perlu memiliki asuransi jiwa. Terkait dengan asuransi jiwa Allianz, dia memberikan manfaat dasar jika tertanggung tutup usia. Dan manfaat perlindungannya sampai usia 100 tahun kurang dari 1 hari. Warisan ini atau klaim kematian ini akan diberikan mulai berlaku sejak polis disetujui sampai usia polis 100 tahun. Atau mana yang lebih dekat. Misalnya kontrak polisnya adalah sampai umur 100 tahun, tutup usianya nasabah atau tertanggung, ternyata dia sudah tutup usia terlebih dahulu. Misalnya pada usia 60 tahun atau 65 tahun, maka secara otomatis polis akan batal dan seluruh manfaatnya akan dibagikan, yaitu klaim meninggal ditambah manfaat investasi jika ada. Bagaimana jika nasabah ini atau tertanggung ini tutup usianya di atas 100 tahun? Maka manfaat yang diterima adalah nilai investasi yang tersedia saat itu. Klaim meninggal tidak diperoleh. Jadi sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini selama mereka memahami bahwa asuransi adalah proteksi, asuransi bukan investasi. Kita tahu bahwa asuransi yang berbasis investasi dikembangkan dengan konsep unit link, di mana manfaat investasinya tidak dijamin. Berapa nilai uang pertanggungan yang mampu disediakan oleh Allianz? Allianz melalui produk SmartLink FlexiCon Plus memberikan perlindungan minimal 20 juta dan maksimal tanpa batas. Saya tidak tahu berapa maksimal nilai manfaat warisan yang diterima oleh seluruh nasabahnya Allianz. Tetapi saya dapat kabar, dengar-dengar, ada yang mencapai 128 miliar. Bukankah nilai yang fantastis? Nilai yang luar biasa. Yang tidak mungkin kita peroleh dengan cara menabung. Karena kalau kita menabung satu bulannya 1 juta, mencapai 1 miliar, butuh waktu 1000 bulan atau 83 tahun. Penerima manfaat akibat meninggal, ternyata di dalam kontrak polis ada pengecualiannya. Apa itu pengecualiannya? Yang pertama, jika dia terbukti meninggalnya karena bunuh diri. Untuk polis konvensional, kurang dari 1 tahun bunuh diri, maka perusahaan asuransi berhak untuk tidak membayarkan. Kalau polis asuransi berbasis syariah, selamanya tidak akan dibayarkan. Apakah ada? Ada. Dalam fakta lapangan memang ada orang yang memang karena begitu beratnya dia punya masalah, akhirnya mengakhiri hidupnya dan dia mengharapkan warisannya atau klaim meninggalnya diberikan kepada penerima manfaat untuk anaknya atau untuk orang yang dia tunjuk. Dan ini kisah nyata dalam kehidupan. Terbukti ketika pada saat dia meninggal ada surat yang ditinggalkan. Dia meminta kepada anak warisnya untuk membayarkan seluruh kewajiban-kewajiban ayahnya dalam bentuk hutang kepada si A, kepada si B, kepada si C, dan dia mengucapkan selamat tinggal dan dia meninggalkan polis warisan. Dan sayangnya polis tidak dibayar. Mengapa? Karena melanggar pengecualian, pasal pengecualian yang ada di dalam kontrak asuransi, karena dia mengambil polis syariah. Tragis bukan? Pengecualian yang kedua adalah karena dia dihukum mati oleh pengadilan. Kita tahu polis itu mengenal yang namanya moral hazard, sebuah itikad baik. Seluruh peserta asuransi mempunyai niat untuk saling tolong-menolong sesama peserta. Jadi jika dia
divonis oleh pengadilan melakukan tindak pidana, maka perusahaan asuransi berhak untuk tidak membayarkan polisnya ketika dia meninggal di saat dia divonis di pengadilan. Karena itulah kita harus menjaga diri kita untuk terhindar dari risiko-risiko tindakan hukum. Yang ketiga, pengecualian pembayaran klaim untuk meninggal jika terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Jadi dia melakukan tindak pidana kejahatan yang bisa dibuktikan oleh pengadilan, kemudian dia membunuh atau mencuri dan akhirnya meninggal, maka dia tidak akan dibayar. Termasuk pula Anda nyetir mobil ya, dan kemudian Anda tidak membawa SIM. Mengendarai mobil tidak memiliki SIM itu termasuk pelanggaran. Dan akibat dari kecelakaan itu kemudian meninggal, maka bisa saja polisnya dibatalkan. Jadi dibatalkan bukan karena dia meninggal, dibatalkan karena memenuhi pasal pengecualiannya, yaitu melakukan turut serta dalam tindakan kejahatan. Apalagi jika di kendaraan dia menimbulkan korban kematian untuk pihak lain. Nah, karena itulah teman-teman kita harus berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Yang keempat, pengecualiannya adalah dia dibunuh oleh orang yang berkepentingan terhadap uang pertanggungan itu. Jadi bisa saja terjadi konspirasi untuk membeli sebuah polis dengan manfaat proteksi UP katakanlah 10 miliar dan kemudian ya ada usaha untuk bunuh-membunuh. Karena itulah teman-teman, mari kita jauhkan dari sebuah niat yang tidak baik ketika kita memiliki sebuah polis asuransi. Demikian satu pengetahuan buat Anda tentang pentingnya kita memiliki polis dan pentingnya kita membaca kontrak klausul yang ada di dalam polis, terutama pasal pengecualian. Jangan lupa Anda komentar di bawah ini jika Anda punya pengalaman mereka yang mengajukan polis asuransi atau mereka mengajukan klaim asuransi yang gagal. Anda boleh berkonsultasi di forum ini, saya akan mencoba menjawab. Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.